rekan-rekan media yang kami banggakan, saya barusan bermusyawarah bersama Wali Kota Bandung, Pak Ode Daniel, terkait kejadian luar biasa yang terjadi di institusi kenegaraan, khususnya Secapa, yang memang sangat luar biasa, yang kami sebut sebagai anomali, jadi bukan sebuah pola yang kita petakan secara rutin, sehingga karena bukan pola, maka setelah nanti dilaporkan, pasti kasus hari-hari besok akan kembali ke yang lama, kelihatannya kembali di bawah 100 lagi, sesuai keterkendalian sebelumnya. Nah, tindakan cepat yang kami lakukan akan segera kita siapkan. Kita menyadari ya dengan kerendahan hati bahwa ini adalah dinamika yang kadang-kadang kita siap ya mengantisipasi, kadang-kadang juga kita tidak paham. Nah, satu hal yang rekan-rekan media harus pahami, Jawa Barat ini penuh dengan institusi pendidikan vertikal yang tidak dikelola oleh kota, tidak dikelola oleh provinsi, tapi langsung pengelolaannya adalah dari pusat, di mana murid-muridnya, siswa-siswanya itu datang dari seluruh Indonesia. Ya. Nah, maka dalam situasi COVID ini, kedatangan siswa-siswa dari seluruh Indonesia di institusi vertikal seringkali harus diwaspadai lebih mendalam. Nah, oleh karena itu kami mohon maaf ya jika kejadian ini memang menjadi sumber dari lonjakan yang luar biasa. Nah, tindak lanjutnya kami sudah bersepakat dengan Pak Wali sebagai pembina dari gugus tugas provinsi kepada Kota Bandung. Satu adalah pengetesan lingkungan sekitar itu wajib hukumnya, bukan pilihan. Jadi nggak boleh nolak, ya. Karena di Sukabumi dulu pelajarannya bocor juga ke wilayah sekitarnya, sehingga itu akan dilakukan oleh Pak Wali secepatnya. Yang kedua, saya sarankan kawasan di Hegarmanah dan sekitarnya dilakukan PSBM secara ketat, yaitu pembatasan sosial berskala mikro. Jadi jalan-jalan masuk akan ditutup, nanti yang boleh masuk hanya penghuni. Yang kira-kira sekunder, tersier kegiatan itu saya titip ke Pak Wali untuk 14 hari ditutup dulu ya untuk memastikan tidak ada kebocoran. Yang ketiga, kesepakatan dengan Panglima TNI bahwa pengelolaan pandemi klaster di sana akan dikelola secara mandiri oleh TNI AD, sehingga kita hanya mengerjakan di perimeter di luar kompleks ya, tracing kepada keluarganya, testing kepada kontak di luar kompleksnya itu tanggung jawab dari gugus tugas khususnya Bandung dan provinsi. Kemudian saya sudah lapor ke Panglima TNI juga, saya juga lapor ke Pak Doni Monardo dan sudah disepakati bahwa puluhan sekolah-sekolah vertikal itu akan dites massal untuk memastikan kepastian bahwa hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Inilah pola yang jadi kita waspada, ada kejadian kita bikin pola, contohnya pasar. Dulu pasar nggak dites, setelah ada pola, pasar kita intensifkan. Dulu terminal tidak dites, setelah ada kecurigaan kita tes, jadikan pola, kita jadikan konsistensi. Pariwisata juga sama, nah sekarang ternyata masuk ke sekolah berasrama, kira-kira begitu. Nah mudah-mudahan ini menjadi informasi dan kita doakan Jawa Barat kembali terkendali seperti yang sehari-hari sebelumnya. Saya kira itu. Rekan-rekan media yang saya hormati, ya, alhamdulillah ya, saya barusan dipanggil Pak Gubernur, dan kami dipanggil, dan hari ini setelah saya ngobrol bersama beliau, arahan dari beliau seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur barusan, insya Allah ya Kota Bandung siap untuk melaksanakan arahan dari Pak Gubernur, saya kira itu ya. Perlu saya sampaikan, Pak Gubernur laporkan, sesungguhnya setelah kami mendengar informasi ada klaster di lingkungan Hegarmanah ini, maka saya langsung bergerak ya
menginstruksikan kepada gugus tugas Kota Bandung khususnya ya untuk mengadakan apa namanya rapid ya dan mengadakan penelusuran kepada warga di Cidalap sekitarnya gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah Pak Gubernur besok hari Minggu kalau nggak salah ya ada pemeriksaan swab langsung baru ada sekitar 28 orang ya yang sudah kami apa namanya data yang siap untuk mengadakan pemeriksaan insya Allah. Nanti akan dilaksanakan di Balai Kota insya Allah. Dan tentu saja warga masyarakat yang lainnya juga terus kita telusuri dan kita data agar mereka juga tadi bisa melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Pak Gubernur, yaitu wajib mengadakan pemeriksaan kepada mereka. Sekali itu saja Pak Gubernur. Jadi di hari saya mendengar berita ini, saya telepon langsung Pak Panglima TNI. Memang TNI ini punya sistem yang lebih siap dan lebih banyak. Maka pengetesan massal swabnya itu memang mandiri oleh RSPAD, kira-kira begitu ya. Nah kemudian dipahami dan disepakati bahwa Panglima TNI akan mewaspadai pusat pendidikan yang lain. Jadi jawabannya apakah ada yang sedang dites swab, saya duga ya karena belum ada laporan. Saya duga biasanya kalau instruksi Panglima sudah disampaikan, di bawahnya langsung. Dulu waktu kejadian di Sukabumi, itu juga sama. Pada saat saya lapor Panglima, maka seluruh institusi militer pendidikan di Sukabumi yang non-stukpa itu dilakukan pengetesan swab. Jadi saya duga sudah dilakukan. Nah, masyarakat juga jangan terlalu khawatir, justru kalau satu titik ya, apalagi militer, itu lebih disiplin dalam lokalisirnya, karantinanya. Dan media juga sudah melihat mayoritas kan OTG ya. Hanya 17 dari 1000-an sekian yang dirawat. Nah ini mengindikasikan kelihatannya penyembuhan 14 hari di Secapai ini bisa berlangsung dengan cepat, karena yang masuk ke lembaga pendidikan itu orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat, terus masuk virus melalui respiratorinya, sembuhnya juga dari pengalaman Sukabumi itu hampir 100%. Ya. Berita itu belum terkonfirmasi, jadi saya belum bisa mengiyakan atau mentidakkan. Contoh, di awal-awal kan dilaporkannya 200 ya, maka kita laporkan ke masyarakat sesuai masukan. Kemudian di hari berikutnya, karena ada proses pengumuman dari pusat, diumumkannya kan 962. Tapi kalau di total sebenarnya dilaporkannya dalam 3 hari. Dari pertama, kedua, ketiga, total 1.200-an ya. Karena saya lihat datanya, misalkan kemarin 962, yang dari Secapanya itu 910, berarti 50-nya yang pola normal kan. Jadi sebenarnya di luar itu angka Jawa Barat ya memang adanya di rata-rata 40, 60, 50. Nah yang isu 2000 itu belum saya dengar laporannya, tapi Pak Doni Monardo sudah menyampaikan semua data tidak boleh ditutup-tutupi, apa adanya. Dan itu menjadi prinsip transparansi dari gugus tugas. Kalau baik kita bilang baik, kalau buruk kita bilang buruk, dan kita hadapi sama-sama bagaimana menghadapi berita buruk, kira-kira begitu kan. Jadi nanti pasti saya kabari. Per hari ini saya terus terang saya tidak ada laporan. Tadi pertanyaannya apakah berpengaruh kepada apa namanya klasifikasi zona ya? Tentu Bang Oden sangat berharap ya. Setelah kami berupaya bekerja ya di gugus tugas Kota Bandung ini, saya berharap tentu karena ini tadi apa namanya bentuknya adalah pola tadi ya, bukan insidentif sifatnya, makanya saya berharap tidak masuk dong, tidak masuk kepada apa namanya mempengaruhi nilai kami sekiranya. Itu harapan kami seperti itu. Ya, jadi saya per pagi preskon ini juga belum ada data dari keluarga perwira siswa itu yang positif ya. Tapi perintah saya jelas bahwa pada saat berita itu masuk,
tolong di tracing keluarga-keluarganya, karena ada pesiar. Pesiar itu waktu libur dari mereka dalam seminggu biasanya sehari. Nah, nanti dilakukan itu. Hasilnya berapa-berapa belum kami. Nah, kalau ditanya kesiapan rumah sakit tadi yang sudah dilaporkan. Dari 1.200-an itu mayoritasnya OTG, ya. Hanya 17 yang di Dustira, dan karena tadi Angkatan Darat punya sistem yang kuat, maka sebagian dibawa ke Jakarta di RSPAD Gatot Subroto. Jadi beban di non-Dustira dan non-RSPAD belum ada. Sementara per hari ini, keterisian ruang-ruang rumah sakit di Jawa Barat hanya 27%. Ya, jadi masih terkendali. Karena saya baru hari ini, baru saat ini dapat arahan dari Pak Gubernur, ya, amanat dari Pak Gubernur, saya belum bisa menyampaikan apakah besok atau lusa, ya. Yang jelas saya pulang sekarang akan saya rapatkan kembali dengan gugus tugas di Kota Bandung. Insya Allah secepatnya aja. Nah, ini adalah pelajaran bahwa penyakit COVID ini tidak pilih-pilih kepada anak muda, orang tua, anak kecil, institusi sipil, militer, semua tidak pilih-pilih. Di Amerika Latin 3 presiden. Presiden Brazil positif COVID, Presiden Honduras positif COVID, terakhir Presiden Bolivia positif COVID. Oleh karena itu, sebelum obatnya datang, cara melawannya hanya 3, memakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Jadi tolong diingatkan lagi, hanya itu saja modalnya, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.